Kakak boleh perkenalan? Oh, boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kianu Simran Erlin dari Prodi Manajemen Dakwah Angkatan 2023. Oke, baik. Menurut Kakak, pendapat Kakak tentang intoleransi beragama yang di Indonesia itu gimana sih? Kalau menurut saya sendiri tentang intoleransi eh, di Indonesia ini, itu masih banyak banget lah ditemukan. Karena apalagi di agama Islam sendiri tuh biasanya paling banyak yang intoleransi. Banyak juga kan di daerah-daerah tertentu tuh yang nggak boleh sama sekali dibangun gereja, dibangun tempat-tempat ibadah lain. Itu tuh biasanya terjadi karena organisasi agama mereka itu yang masih kental banget di situ gitu. Jadi intoleransi itu kalau di Indonesia menurut saya sendiri itu masih banyak ditemukan lah sampai saat ini. Oke, baik. Menurut Kakak, cara ngatasin intoleransi beragama yang di Indonesia itu dari diri kita sendiri itu gimana menurut Kakak? Kalau menurut saya sendiri untuk mengatasi intoleransi itu yang pertama banget ini harus bersikap kritis pastinya. Kalian itu tidak serta-merta menerima apa yang diajarkan oleh seseorang kepada kalian itu diterima mentah-mentah begitu saja. Kita harus berpikir kritis dulu. Apalagi di agama Islam kan biasanya agamanya ini biasanya tentang konteks gitu, bukan hanya teks. Nah, itu harus dipelajari lebih lanjut. Nah, terus yang kedua, kita harus bisa menghargai kepercayaan orang lain gitu. Jadi misalkan ada orang dari agama lain gitu berusaha berteman dengan kita, kalau mereka baik ya kita baik kembali kepada mereka, seperti itu sih mungkin. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya ya Kak Keanu. Ya, sama-sama. Halo Kak, permisi, mau tanya boleh nggak nih? Boleh. Mau tanya apa nih, Kak? Sebelumnya perkenalan dulu boleh nggak sih? Oh ya, perkenalkan nama saya Muhammad Farlas Wimaramsi. Saya dari program studi ekonomi syariah dan semester 1. Oh gitu. Ini mau tanya seputar tentang intoleransi beragama gitu Kak. Jadi pendapat Kakak itu tentang intoleransi tentang beragama di Indonesia itu gimana sih? Pandangan saya mengenai intoleransi yang telah terjadi di khususnya di negara Indonesia ya, Mas. Itu sebenarnya sudah cukup diterapkan oleh beberapa kalangan, tapi ada beberapa kalangan yang masih belum melaksanakan gitu. Kayak seperti kasus ada seseorang yang tinggal di sebuah kompleks. Oh iya, terus? Dia itu tidak nyaman ketika mendengar suara azan gitu. Nah, seharusnya kan yang dilakukan oleh orang tersebut itu kan mentoleransi bahwa di agama di Indonesia itu kan terdiri dari ya benar banget. Jadi kan kita harus mempelajari tuh bahwa kita tuh harus menghargai setiap perbedaan agama gitu. Oke, terima kasih. Mungkin kalau habis itu bagaimana sih kayak sikap Kakak itu buat menghindari intoleransi itu sendiri di Indonesia itu? Baik dari yang pertama tuh mungkin bisa kita memperdalam ilmu kita gitu mengenai agama. Jadi kan kalau semisal kita sudah memperkuat di pondasi, pastinya kita berpikir secara luas gitu, Kak. Ya. Karena kan kalau semisal kita terlalu memandang bahwa agama kita paling benar itu kan tidak mungkin ya, Kak. Salah itu. Karena kembali lagi bahwa di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam agama gitu. Itu aja ya Kak. Oh, terima kasih ya sebelumnya Kak. Ya. Permisi Mas, boleh tanya-tanya? Iya, silahkan. Mau tanya apa? Sebelumnya bisa perkenalan. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Agus Jamaludin. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah semester 5. Oke, pertanyaannya mencangkup intoleransi beragama di Indonesia. Terus pertanyaan pertama itu, bagaimana pendapat Anda tentang intoleransi beragama di Indonesia? Ya, baik. Pertama itu ada intoleransi, yaitu intoleransi sendiri, yaitu sikap di mana kita itu tidak bisa menghargai atau menerima keyakinan dari umat beragama yang lain ya. Baik beragama atau yang khususnya umum. Nah, menurut saya sendiri itu intoleransi sendiri adalah suatu kasus di mana yang sudah banyak di Indonesia yang terjadi khususnya dari umat beragama. Menurut saya sendiri itu adalah kasus yang sangat-sangat benar harus diperhatikan, karena intoleransi sendiri yaitu adalah bertolak belakang dari yang namanya toleransi ya. Toleransi sendiri kan sikap menghargai perbedaan dari orang lain. Nah, caranya itu yaitu kita harus benar-benar mengedepankan nilai-nilai Pancasila, dan seperti kasus intoleransi sendiri itu
eh, kita harus benar-benar meyakini gitu loh, eh, perbedaan-perbedaan dari kelompok-kelompok lain. Ya khususnya di negara Indonesia kita sendiri ini, kan masih banyak orang yang tidak bisa menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Nah, itu. Oke, terus bagaimana menurut Anda untuk mengatasi sikap intoleransi di diri kita sendiri? Untuk mengatasi sendirinya itu dari diri kita sendiri itu, ya kita harus introspeksi kepada diri kita sendiri. Jadi sebelum kita menilai bahwa kepercayaan atau agama-agama lain atau kebudayaan lain itu, kita harus introspeksi diri sendiri. Jadi tidak boleh langsung menyalahkan kebudayaan-kebudayaan dari orang lain gitu. Terus kita juga tidak boleh langsung menyalahkan atau menghakimi bahwa kebudayaan mereka itu salah, itu nggak boleh. Jadi kita juga harus mengedepankan nilai moderasi. Moderasi di sini itu kita juga tidak boleh ekstrem ke kanan dan kita tidak boleh juga ekstrem ke kiri. Jadi kita harus di tengah-tengah, moderat gitu loh, tidak membela yang sini, yang kanan, dan tidak membela yang kiri. Jadi harus benar-benar membela yang benar gitu loh, tidak terlalu ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Terima kasih. Hai Kak. Halo. Mulai perkenalan dulu Kak. Oh, perkenalan ya? Nama saya Yusuf Akmal dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Boleh bertanya nggak nih Kak? Oh ya, boleh. Apa ini? Bagaimana pendapat Anda tentang intoleransi beragama di Indonesia? Oh, intoleransi. Ya, jadi Indonesia itu kan pada dasarnya itu terdiri dari keberagaman agama dan budaya. Nah, dengan adanya keberagaman agama dan budaya ini harus menjadikan masyarakatnya untuk memiliki sikap toleransi, yaitu menghargai atau menghormati perbedaan yang ada. Tapi sisi lain dari banyaknya keberagaman agama dan budaya ini itu juga terjadi yang namanya kekerasan dan juga diskriminasi. Ini adalah salah satu bentuk intoleransi yang mana ini seharusnya tidak boleh dimiliki oleh masyarakat Indonesia, seperti itu. Jadi begitu. Ya. Ini untuk pertanyaan kedua nih Kak. Oh iya, apa nih? Bagaimana sikap Anda tentang intoleransi di diri sendiri? Cara kita menyikapi intoleransi di diri kita sendiri yaitu ya untuk menghindari tadi ya adanya kekerasan dan diskriminasi adalah dengan mengajarkan diri kita rasa empati dan juga kita menjauhi yang namanya kekerasan dan bentuk-bentuk yang namanya saling mengejek antar agama lain dan juga budaya lain. Mungkin seperti itu secara sederhana. Begitu ya. Iya. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Dari Prodi Perguruan Syariah Fakultas Ekonomi dan Islam. Saya angkatan tahun 2024. Maaf sebelumnya saya ingin meminta pendapat Anda. Bagaimana pendapat Anda tentang toleransi beragama di Indonesia? Ya, baik menurut saya toleransi beragama di Indonesia sangat mengkhawatirkan karena dengan berbagai diskriminasi dan tindakan yang sangat tidak toleran terhadap bangsa kita sendiri. Contohnya saja di kasus penindasan terhadap saat aslinya terjadi di Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan sendiri mencerminkan lemahnya perlindungan berbasis beragama oleh negara. Walaupun implementasinya seringkali di bawah harapan sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dan konflik agama. Terus bagaimana mengatasi sikap toleransi di diri kita sendiri sih? Menurut saya untuk mengatasi sikap toleransi terhadap diri kita sendiri, yang pertama kita harus mengenali diri kita sendiri, seperti meluangkan waktu untuk menentukan nilai dan keyakinan yang ada di Indonesia sendiri. Yang kedua, memahami perbedaan, karena di Indonesia sendiri sangat beragam antara suku, budaya, dan ras. Yang ketiga, berteman. Maksudnya dalam berteman itu kita harus membangun relasi terhadap siapapun, baik itu non muslim maupun sesama muslim. Yang terakhir, kita
harus bisa berpikir secara bijaksana. Dengan arti kata lain, kita mengajari untuk berpikir secara terbuka dan tidak memaksakan pendapat terhadap orang lain. Sekian.